YPU sendiri menyediakan tidak hanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan untuk anak-anak yayasan, tapi juga memberikan kail. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Dan Berta, malam ini kita kedatangan tamu yang sungguh spesial yang sudah kita Siapa itu nanti-nantikan. Mata? Kok saya nggak lihat ya tamunya? Saya juga nggak lihat, tapi kalau mau dilirik-lirik dikit Coba, ada orangnya. Coba 1, 2, 3 ya. Kita nggak ngelihat. Langsung muncul ya. Wow, benar-benar super. Benar-benar super per. Aduh, udah makasih, Berta, makasih. Emang. Berta, tamu kita ini datang jauh-jauh dari luar negeri, Berta. Wow, baru Mana terbang sih? atau bagaimana? Baru terbang sih, sekarang udah nyampe di sini. Untuk itu ya Marta ya, dengar-dengar nih. Kabar-kabar angin lagi. Bukan, kabar-kabar iting melayang. Oh, itik melayang. Oke. Silakan Berta. Nah Marta, kabar-kabar angin nih, kita akan berbincang-bincang nih Marta bersama volunteer Yayasan Prima Unggul. Wow, dan tentunya volunteer ini sudah lama bergabung di Yayasan Prima Unggul, Berta. Volunteer ini dalam bentuk apa sih dia berkontribusi? Kita langsung saja ya Marta, bertanya saja ke orangnya. Betul, Karena Berta. orangnya dari tadi sudah lihat kita kiri kanan. Oke, Karolan, kami udah nggak sabar lagi nih mau bertanya sama Karolan. Iya benar Boleh. sekali. Karolan ini kan menjadi volunteer ya di Yayasan Prima Unggul. Berapa lama sih kakak tuh menjadi volunteer di YPU? Untuk tepatnya itu saya kayaknya nggak terlalu ingat karena yang pasti saya pertama kali bertemu YPU justru ketika suasana agak kurang mengenakan ketika kebakaran pertama kali. Itu tahun berapa? Kamu ingat nggak? Tahun 2015. Betul. Ya pokoknya sekitar 7 tahun 8 tahun lah kurang lebih ya, hampir 8 tahun tahun ini. Iya. Ya kurang lebih sekitar gitulah. Kemudian sampai detik ini cuma memang saya tidak selalu berada di Jakarta. Jadi kadang saya di luar negeri di Los Angeles, California dan mengikuti dari jauh perkembangan YPU sendiri. Wow, berarti Karolan ini sangat setia nih Marta Iya, dengan Berta. YPU. Karena apa? Walaupun Karolan di sini, di luar negeri, tetap aja hati Karolan tuh untuk YPU. Asik. Sedap. Pertanyaan kedua ya, Karolan. Boleh. Kontribusi apa sih yang kakak lakukan untuk YPU ini? Sebenarnya sih keunikan dari Yayasan Prima Unggul sendiri, saya pikir bagaimana YPU sendiri menyediakan tidak hanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan untuk anak-anak yayasan, tapi juga memberikan kail untuk orang-orang atau jala supaya anak-anak yayasan ketika sudah lulus bisa menggunakan kail dan jala untuk mencari nafkah atau bekal kehidupan mereka di masa depan. Nah, di situ saya juga berkontribusi. Sebenarnya saya pikir dalam perjalanan 7-8 tahun saya berkontribusi dalam beberapa hal ya. Misalnya sempat saya pelatihan public speaking, saya sempat teater atau musikal, saya sempat menyutradarai beberapa kali drama musikal, Merajut Pertiwi dan Menggapai Angan. Berarti Karolan ini sutradara? Sutradara kebetulan saat itu dan juga pelatih ya. Kemudian saya pikir yang mungkin paling lama dan sudah dilakukan berulang-ulang adalah menyiapkan divisi multimedia atau divisi foto dan video untuk Yayasan Prima Unggul sendiri. Itu sih, jadi memberikan pelatihan atau workshop, training, foto dan video. Jadi saya cukup senang di mana akhirnya beberapa tahun terakhir lah saya lihat YPU sendiri bisa berdikari dalam arti bisa menggunakan ilmu yang saya bagikan juga dan mereka bisa praktekkan dan akhirnya mereka mempunyai tim divisi foto video sendiri dari yayasan ini dan saya pikir sangat jarang sekali ya yayasan atau panti asuhan mempunyai divisi foto video sendiri yang bisa seaktif dan sebanyak itu karyanya dengan kualitas yang cukup baik atau kualitas profesional. Oke Karolan, tadi Karolan bilang tidak banyak ya panti asuhan atau lembaga-lembaga lain yang membantu ya anak-anak untuk belajar, khususnya tadi Karolan bilang di bagian foto video ya. Betul. Dan tidak sebagai seorang Karolan juga mungkin tidak mudah nih untuk mengajar anak-anak daerah
gitu. Dan Pasti. khususnya kan anak-anak daerahnya kan di YPU. Itu bagaimana sih Carolan cara Carolan mendidik anak-anak itu? Karena kan mereka tuh anak daerah dan di daerah pun belum tentu nih Carolan memegang HP, bukan alat HP, kamera. tapi ya memegang kamera atau editing. Jadi ya kendalanya kan maksud kamu. Jadi sebenarnya kendalanya sama ya, tiap angkatan adalah bagaimana mereka mungkin lebih fasih dengan handphone masing-masing daripada dengan kamera atau komputer. Iya. Karena mungkin tidak tersedianya fasilitas kamera atau komputer di daerah asal masing-masing. Tapi saya pikir cara yang memang butuh tahun ke tahun tuh butuh kesabaran dan pengertian lebih ya. Akhirnya saya melihat bagaimana bahwa mereka yang tidak tahu sama sekali dan bagaimana bisa pelan-pelan mengajarkan, itu sih kuncinya sih. Karena kan juga saya pikir dari sekian angkatan yang saya ajarkan foto video memang sesuatu yang cukup kompleks sih foto video sendiri, dan akhirnya saya lihat gimana ya, menggambarkan sedikit yang akhirnya benar-benar bisa menguasai gitu. Misalnya diajarin 10 mungkin sisa 2 atau 3 gitu, tapi banyak yang mungkin lebih dari setengah akhirnya pelan-pelan mundur atau tidak bisa menguasai. Oke, gitu. berarti memang mungkin juga di situ mencari passion juga sih Carolan. Saya setuju. Iya, mungkin ada yang benar-benar nih menekuni di bagian foto video, terus ada juga yang sebenarnya mungkin ya itu memang sangat dibutuhkan, tapi mungkin lebih ke lain gitu ya passion. Lebih ke mungkin tahu dan bisa gitu, tapi tidak Ya, melanjutkan. Setidaknya tahu Ya, tapi saya tidak lihat dari belajar. saya sebagai pendidik bahwa apapun bekal yang mereka punya, meskipun mereka tidak passionate, tapi mereka bisa menggunakan bekal itu untuk masa depan mereka. Itu yang penting. Jadi tergantung mereka mau apa tidak menggunakannya. Apa sih Carolan yang membuat Carolan tuh tetap setia gitu dalam membimbing mereka gitu di YPU? Sebenarnya ya mungkin kembali ke awal bahwa memberikan kail dan jala ya. Artinya kita tidak bisa memberikan jala yang kosong atau jala yang bolong-bolong. Artinya jala itu harus tersusun rapi dan dalam kondisi yang baik gitu. Nah, akhirnya saya pikir bagaimanapun kalau jala itu mulai bolong ya harus kita tambal gitu, dan saya merasa saya bertanggung jawab untuk menambal jala-jala itu seandainya ada yang kurang. Dan saya pikir selain untuk masa depan mereka, tapi saya melihat bagaimana divisi multimedia itu sendiri penting untuk yayasan, supaya Pak Martin dan Bu Debbie dan orang-orang dan yayasan ini yang sudah baik itu lebih banyak dikenal. Dan itu cara satu-satunya atau salah satu yang paling penting adalah lewat marketing, dan marketing lewat sosial media dan lewat foto video. Oke Carolan, saya mau bertanya lagi nih Carolan. Silakan banget. Prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh YPU yang sekarang kakak lihat nih? Saya pikir prestasi itu adalah proses dan bagaimana hasil atau output dari YPU yang menurut saya selalu bisa dibanggakan. Atau di luar manusia mungkin ada kekurangannya, tapi saya lihat semua alumni YPU mempunyai kelebihan, dalam arti mereka mempunyai semangat yang cukup tinggi, mereka mempunyai kepercayaan diri yang cukup tinggi, dan saya yakin the fighting spirit atau semangat untuk bertarung dan bertempur untuk masa depan yang baik dipunyai semua alumni YPU. Nah, itu yang saya lihat sebuah prestasi yang tidak dipunyai oleh semua yayasan lain. Semangat yang tinggi, kepercayaan yang tinggi juga, dan mempunyai fighting spirit, itu yang kakak lihat dari anak-anak Yayasan Prima Unggul ya kak? Benar. Oke, dan apa sih harapan kakak untuk YPU ini? Harapan saya untuk YPU sebenarnya simple aja, supaya bisa terus berkarya untuk putra-putri bangsa, bisa terus tekun ya, dalam arti konsisten dan tidak menyerah. Karena saya pikir itu bukan sesuatu yang mudah ya. Sudah hampir 12 tahun terus berjuang untuk anak-anak bangsa dari berbagai daerah, dari latar belakang yang underprivileged. Lebih mudah membuat misalnya sekolah unggulan, menyaring semua murid, tapi ini kan kita melihat bagaimana kalian-kalian dari daerah dengan segala kekurangannya baru dikumpulkan di sini dan dimaksimalkan potensinya. Nah, itu ya pikir sesuatu yang tidak mudah, dan semoga bisa terus berkarya aja. Apa sih Carolan yang membuat Carolan tuh termotivasi gitu, atau bukan termotivasi sebenarnya, terpanggil untuk membantu Yayasan Prima Unggul dari perspektif panti asuhan? Oke, jadi maksud kamu
saya punya pilihan-pilihan lain untuk fokus di karir misalnya atau di film. Iya. Kenapa saya harus menyediakan bantu? waktu untuk membantu Yayasan Prima Unggul sendiri? Ya kembali lagi mungkin panggilan yang dalam arti saya ketika kecil saya pernah di panti asuhan, tidak lama, hanya mungkin 2 tahun lah atau 3 tahun. Tapi sesudah itu saya tidak pernah sama sekali membantu atau mengakui kalau saya dulu mantan anak panti asuhan. Tapi ketika melihat YPU dan Pak Martin yang juga alumni dari panti asuhan, saya melihat bahwa ini ada yang berbeda. Bahwa apa yang saya ingat ketika saya di panti asuhan dulu adalah sesuatu yang mungkin sedih, saya dikasari oleh kakak dan ibu pengasuh. Tapi begitu saya melihat di YPU bahwa tidak ada nuansa negatif dari para siswa yang ada di YPU sendiri. Nah, saya pikir akhirnya saya berpikir gimana untuk giving back, untuk membantu yayasan ini sebagai CSR pribadi lah, sebagai mungkin sesuatu yang belum pernah saya lakukan, dan akhirnya keterusan lah sampai bertahun-tahun. Dan saya pikir saya terlibat sangat jauh, maksudnya dalam arti pas pandemi itu kita saling memiliki lah, dalam arti saya hanya pernah ke YPU atau YPU hanya sering dikunjungi oleh saya. Nah, saya pikir itu bagaimana akhirnya betapa eratnya hubungan saya dan YPU sebagai seorang volunteer gitu. Itu sih, dan saya pikir ya kembali kalau kata alasannya karena memang saya ingin membuktikan bahwa tidak semua anak panti asuhan itu buruk atau negatif, dan anak asuhan boleh bangga sebagai anak panti asuhan di masa lalu mereka, asal di masa depan kita bisa terus berjuang, kita bisa bersama untuk maju. Betul sekali Berta yang disampaikan oleh Carolan. Ternyata tidak semua anak panti asuhan itu buruk. Nyatanya Benar seperti sekali. anak-anak panti asuhan Yayasan Prima Iya, Unggul dan ini. nyatanya juga sudah depan mata kita nih, Carolan sendiri sebagai anak panti, tetapi sekarang bisa nih menjadi sutradara. Betul bahkan sekali. ke luar negeri juga. Carolan bisa cerita dulu sedikit nih Carolan, perjalanan hidup Carolan dari panti asuhan, terus setelah itu Carolan sampai di mana dan di mana itu sampai sekarang gitu loh. Iya. Bisa jadi seperti ini tuh pasti mempunyai proses yang panjang. Apalagi sebagai anak panti asuhan yang mempunyai cita-cita tinggi, itu kayaknya di luar ekspektasi. Iya, sebenarnya kalau cerita sedikit bingung juga ya. Tapi nggak, yang pasti gini loh, maksud saya kita semua khususnya yang pernah di panti asuhan itu datang dari latar belakang underprivileged atau keluarga sederhana ya. Nah, saya pikir ketika kita sebagai datang dari keluarga sederhana, bagaimana kita bisa berjuang untuk melampaui semua rintangan yang ada yang tidak dipunyai orang-orang dengan privilege atau orang-orang mungkin dari keluarga menengah atau menengah ke atas. Misalnya yang saya lakukan adalah kuliah atau sekolah di sekolah-sekolah baik, kuliah di sekolah-sekolah baik, kemudian saya melanjutkan ke luar negeri, ke Amerika untuk sekolah film. Sebelumnya saya kuliah di hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan ketika di Amerika saya dapat beasiswa penuh. Jadi bagaimana memaksimalkan hal-hal yang ada untuk terus berjuang lah, dan itu pun setelah lulus kuliah saya juga terus berjuang untuk bagaimana bisa mewujudkan film panjang saya, dan masih saya perjuangkan termasuk untuk membuat production house, membuat iklan atau hal-hal lain yang pernah saya lakukan. Dan saya pikir tidak perlu malu sih sebenarnya, kayak saya sempat menjadi ibaratnya waiter, saya sempat bersih-bersih apartemen orang di Amerika, sempat cuci piring. Nah, saya pikir bagaimana kita untuk mempunyai mimpi dan tidak ragu mencapai atau berjuang untuk mencapai mimpi itu meskipun jalannya harus dilalui susah. Itu sih saya pikir. Cerita sedikit lah tentang kehidupan saya. Oke, dari yang saya kutip ya cerita dari tadi Carolan tadi, Marta, proses itu tidak akan mengkhianati hasil sebenarnya, Marta. Bahwa walaupun kita tidak peduli ya, walaupun dari awal kita harus bekerja sebagai mungkin dari yang terendah, terus nanti kita terus berjuang pasti akan nanti bisa mendapatkan hasil yang baik nih, Marta. Tuh. Oke, Carolan kan juga anak panti asuhan nih. Nah, boleh toh kakak memberikan pesan untuk anak-anak panti asuhan di luar sana biar mereka tuh mempunyai daya juang yang tinggi, mereka juga berjuang untuk menggapai semua cita-cita yang diinginkan, dan juga pastinya menjadi anak yang mandiri. Silakan Carolan. Oke, jadi buat kalian semua anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana di luar sana, ingat aja selalu bahwa yang saya selalu bagikan juga ke Yayasan Prima Unggul,
3 kunci: komputer, bahasa Inggris, internet. Coba kuasai itu semua. Seandainya kamu bisa kuasai itu semua, kamu pasti bisa ingin lebih maju. Dan saya pikir selain 3 hal itu, jangan pernah malu atau gengsi untuk berjuang, sekalipun mungkin itu di posisi yang tidak ideal menurut kamu. Berjuang sebagai apapun itu, kami mulai dari sesuatu, satu langkah kecil, dan terus dilanjutkan perjuangan itu. Dan saya pikir jangan pernah menyerah, meskipun mungkin keadaan sangat susah buat kamu semua, buat kita semua, tapi yang pasti terus maju aja. Dan suatu saat saya yakin kita bisa berjuang mencapai semua mimpi-mimpi kita semua. Oke, terima kasih Kak Roland untuk Sama-sama. pesan-pesannya ini ya Marta. Pesannya yang sangat, Ini pesan penuh makna nih Berta. Iya benar, sangat penuh makna. Dan untuk teman-teman semuanya, sudah terbukti teman-teman bahwa panti asuhan itu tidak selama-lamanya anak-anak itu yang mempunyai masa depan yang suram gitu ya. Dan kita sudah membuktikan bahwa di dalam podcast kami di YouTube Yayasan Prima Unggul ada 2 sosok nih yang berlatar belakang panti asuhan, yaitu pertama Pak Martin dan yang kedua Kak Roland. Dan mereka sudah membuktikan bahwa anak panti itu sebenarnya bisa dan mempunyai cita-cita yang lebih tinggi dan bisa berdampak juga nih Marta. Betul, untuk Berta. anak-anak daerah dan untuk anak-anak panti dan untuk anak-anak yang di luar sana yang mungkin membutuhkan bantuan gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, jika video ini berkenan dan sangat memotivasi teman-teman, teman-teman bisa nih untuk like, Comment. Dan subscribe. oke. Oke, see you on the next video. Bye bye.